Dina Puspita Priadi dengan NIM 213304010236. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Hotua Samosir MSI. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi kas ini berfungsi atau bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Kemudian yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Yang kelima, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan penjualan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu. Namun, pada umumnya informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Yang ketujuh atau yang terakhir, otorisasi pejabat yang berwenang. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah: yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas atau cash register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register.
Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Kemudian yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan atau yang disebut sebagai merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang ketiga, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang keenam, bukti setor bank. Dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya yang ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya penjualan tunai. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Selanjutnya yang keempat, kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Selanjutnya yang kelima, kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang.
Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Baiklah, kita akan membahas bagian ke-6, yaitu jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, prosedur order penjualan, yang kedua, prosedur penerimaan kas, yang ketiga, prosedur penyerahan barang, yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai, yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank, yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas, yang ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Lanjut, unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut, yaitu organisasi. Dalam organisasi, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Kemudian fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu, transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Lanjut, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Kemudian penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Kemudian penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Kemudian penyerahan barang dengan pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi dan fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Lalu pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Kemudian praktik yang sehat. Pita register kas bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kas yang diterima dari penjualan tunai disetorkan seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa intern. Selanjutnya kita akan membahas ke bagian ketujuh, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, di antaranya dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dilibatkannya pihak luar. Dalam hal ini bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Kemudian pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya canceled check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan penggunaan cek dalam pengeluaran kas, check issuer secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah bukti kas keluar atau yang disingkat sebagai BKK,
Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Kemudian yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Selanjutnya yang kedua, register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran pada kreditur, perusahaan, atau pihak lain. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi atau bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utang membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kas mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Selanjutnya yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan secara langsung kepada kreditur atau melakukan pemindahan buku melalui jasa perbankan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Dengan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur permintaan cek, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian intern. Organisasi. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi lain. A. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Pertama, pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya, praktik yang sehat. Saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksaan intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahan bukuan. Selanjutnya, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan Impress System. Kemudian secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Yang selanjutnya, kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Kemudian kasir diasuransikan. Lanjut, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan. Misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Kemudian semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas. Kita masuk ke bagian rangkuman, yaitu fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah faktur penjualan tunai, pita register kas, bill of lading, kredit kalsares, faktur penjualan COD, bukti setor bank, dan rekapitulasi beban pokok penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah bukti kas keluar atau BKK, cek, dan permintaan cek. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah jurnal pengeluaran kas dan register cek. Fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksaan inti. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya dengan judul Sistem Akuntansi Persediaan. Terima kasih.